Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue dan Copa Al-Bukhari di catatan pejabat. Tapi disclaimer dulu. Catatan pejabat kali ini akan membahas satu karya seni tapi bersinggungan dengan agama lain. Jadi disclaimer ini hanya mengupasnya dari segi seninya saja, dari segi keseniannya. Dalam sebuah karya seni ini apa nih gitu kan? Ada hal-hal apa yang bisa dibahas dari karya seni ini ya kan? Jika ada ketersinggungan dengan satu agama, yaitu eh, murni karena kesalahan gua dalam menganalisa jika ada salahnya. Tapi ini hanya membahas sebuah karya seni aja, ya kan? Tidak ada kita kesampingkan dulu dengan oh kok Muslim terus ngebahas ini nih. Biar aja kita membahas ada positif negatifnya dalam sebuah karya, mari kita lihat sisi positifnya aja ya kan. Untuk membahas karya ini ada sisi positif apa yang perlu kita petik gitu aja ya kan. Mari kita buka catatannya. Set. Oh enggak. Langsung ambil di sini. Ini kagak ada efeknya yang kayak di short. Apa karya seni yang dimaksud? Yaitu The Last Supper. Tuh, bener gak ya pronunciation gua? The Last Supper. Yaitu perjamuan terakhir Yesus dan kalau di Islam Nabi Isa dan para pengikutnya. Mari kita bahas ada apa dengan The Last Supper. Karya ini digunakan oh karya ini diduga telah dimulai sekitar tahun 1495, bukan 1945 ya, 1495 sampai 1400 sampai 1496 dan dipesan sebagai bagian dari rencana renovasi gereja dan bangunan konvennya oleh penyokong Leonardo Ludovico Sforza dan Milan. Lukisan ini menggambarkan suasana perjamuan terakhir Yesus atau dalam Islam itu Nabi Isa dengan para pengikutnya, atau menurut keyakinan dalam itu namanya Rasul ya. 12 Rasul kalau di sana disebutnya. Kalau di kita Nabi Isa dan pengikutnya. Seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes 13:21. Maaf nih jika ada yang salah. Oh, salah dan gitu. Komen aja di kolom komentar, luruskan di kolom komentar ya kan. Leonardo telah melukiskan kekhawatiran yang terjadi di antara 12 murid Yesus itu ketika Yesus mengumumkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Wah, siapa nih gitu kan. Ada kekhawatiran di antara mereka. Dikarenakan metode yang digunakan berbagai faktor lingkungan. Oh, nyambung ya ke situ ya. Nah, jadi ada suasana yang tergambar dalam The Last Supper ini adalah suatu kekhawatiran yang terjadi di antara 12 pengikut Yesus ini, 12 Rasul Yesus ini. Di antara ke-12 ini ada yang akan mengkhianati Yesus. Siapa akhirnya mereka saling pandang ya, siapa ya kira-kira siapa ya gitu kan. Nah, terus dalam lukisan-lukisan The Last Supper ini beberapa dikarenakan metode yang digunakan berbagai faktor lingkungan dan kerusakan yang disengaja, sangat sedikit lukisan asli yang masih ada sampai sekarang. Jadi lukisan aslinya katanya jarang-jarang ada, ya kan? Jarang-jarang ada. Jadi kalau ada di beberapa gereja itu adalah duplikasinya, ya kan? Lukisan asli yang dilukis sama Leonardo da Vinci itu udah kagak ada tuh kayaknya. Cuman ada di beberapa tempat
Ya, yang asli itu pun kadang cuman apa gitulah pokoknya. Gue jadi beribet ya. Yang asli masih ada sampai sekarang meskipun banyak upaya restorasi yang terakhir diselesaikan pada tahun 1999, ya kan. Itu ada beberapa restorasi, dan yang masih otentik itu cuma satu, dan itu gak tahu disimpannya di mana sekarang katanya. Nah, itu dia tentang The Last Supper. Tapi sekarang kita bahas beberapa fakta tentang The Last Supper. Sebenarnya banyak. Cuman kemarin gue risetnya sambil kerja. Jadi ada satu dan lain hal sambil kerja. Jadi cuman beberapa gue tulis. Di antaranya, Leonardo da Vinci untuk menggambar 13 karakter beserta 11 muridnya. Jadi 13 karakter itu Yesus dan 12 muridnya. Nah, membutuhkan model manusia hidup. Karena ini bukan saja proyek serius dari raja, namun karena mengenai Yesus pada masa-masa tergenting. Jadi di masa tergenting tadi, karena kayak Yesus itu lagi dikejar-kejar ya kan, lagi di itu, terus tiba-tiba Yesus bilang dapat wahyu bahwa di antara 12 orang itu ada yang berkhianat nih salah satunya, terus disampaikan ke murid-muridnya, dan murid-muridnya memiliki kekhawatiran, siapa nih di antara kita nih yang berkhianat ke Yesus. Nah gitu kan penggambarannya. Nah, jadi Leonardo da Vinci ini membutuhkan orang yang ada, yang masih hidup, yang buat digambar, menjadikan model buat di lukisan The Last Supper ini kan. Nah, masa-masa tergenting, pertama-tama Da Vinci memilih melukis sosok Yesusnya. Ia pun melakukan observasi, mengamati ratusan anak muda untuk mencari pola wajah dan kepribadian yang cocok. Wajah yang tidak terlalu tercemar oleh dosa. Berminggu-minggu kemudian, bertemulah seorang yang cocok untuk penggambaran Yesus, seorang anak muda berusia 19 tahun. Memiliki wajah polos dan tidak tercemar dosa sama sekali. Ya kan? Sama sekali. Lalu 6 bulan Da Vinci melukis karakter ini dengan serius. Jadi selama 6 bulan tuh karakter Yesus ini dilukis dengan serius. Kemudian 6 tahun berselang semua udah dilukis tuh. Setelah 6 tahun itu udah dilukis, melanjutkan pekerjaannya, Da Vinci mencari tokoh-tokoh yang tepat untuk dilukis sebagai perlambangan ke-12 murid Yesus itu. Nah, ternyata ke-11 murid Yesus dan ke-11 murid udah dilukis nih selama 6 tahun itu. Cuman satu orang lagi nih yang belum dilukis, yaitu Yudas Iskariot, ya kan? Si pengkhianatnya ternyata, ya kan, di situ digambarkannya. Nah, ternyata tinggal perlambangan ke-12 murid Yesus, Yudas Iskariot dikerjakan paling akhir. Nah, mungkin saja Da Vinci ingin menggarap dengan serius karakter wajah yang menjadi kontras Yesus. Ya, kontras Yesus ya kan. Kalau Yesus udah si baiknya, Yudas itu si pengkhianatnya tadi. Selama berminggu-minggu, Da Vinci mencari orang berwajah keras, bertampang penipu. Ah, sekarang banyak nih di sini nih. Kalau misalnya Da Vinci-nya ngelukis zaman-zaman sekarang banyak nih. Cari aja di sini banyak di Indonesia. Ya kan, mejem itu tuh. Apa sih tadi? Gara-gara itu deh. Bertampang penipu dan suka mengkhianati teman sendiri. Akhirnya ditemukan sosok lelaki di penjara bawah tanah Roma, napi dengan hukuman mati sebagai penjahat dan pembunuh. Dalam kegelapan bawah tanah, Da Vinci melihat pria tak terurus, berewokan, rambut uol-uolan, tak disisir, serawut wajah yang melukiskan sifat sangat kejam dan bejat. Akhirnya Da Vinci minta izin ke kerajaan sana di Roma itu buat dibawa dulu nih si tahanan ini, ya kan, dibawa dulu si tahanan tersebut buat dijadikan model lukisannya dia. Akhirnya dibawa lah, ya kan, dibawa
Dan ketika Da Vinci melukis wajah orang ini, dia dilukiskan wajahnya, dilukis tidak terjadi apa-apa, dilukis 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 dilukis. Udah selesai dilukis, si orang itu berkata pada Da Vinci, Leonardo da Vinci berkata, apakah kamu tidak mengenalku? Da Vinci ngeliat tuh, tidak, aku baru pertama kali ngeliat kamu di sini, gitu kan. Serius, kamu tidak mengenalku? Kata si orang yang dilukis itu. Tidak. Lantas kamu pernah ketemu aku di mana, gitu kan? Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dan ternyata wajah itu sebenarnya wajah yang sama dengan yang dipakai sebagai model Yesus 7 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika penggambaran Yesus tadi, lihat si anak muda umur 19 tahun yang polos, yang tanpa tercemar dosa sedikit pun, ya kan, setelah 7 tahun kemudian dia ditemukan di penjara bawah tanah sebagai model kontras Yesus atau Yudas Iskariot yang sifatnya berlawanan dengan Yesus. Ternyata ya itu tadi faktanya yang perlu kita petik dari itu, dari proses pembuatan Da Vinci dalam proses pembuatan lukisannya ini, yaitu karena pertama Tuhan itu maha membulak-balikan fakta. Nah, kemarin tuh ada satu kata-kata apa ya, dari bentar, Habib Hussein atau Felixio kayaknya. Jadi gini, kita punya temannya itu tiap hari berbuat dosa gitu. Tiap hari berbuat dosa, kita jangan membenci orangnya, benci dosanya aja. Karena apa? Ada suatu ungkapan di zaman itu, di zaman para nabi kalau gak salah, katanya waktu itu, jika seseorang membenci perbuatan dosa seseorang, maka di akhir hidupnya dia akan mengalami dosa yang seperti itu. Misalnya, gue punya temen judi nih, judi mulu, wah, dikatain, malah gue membenci orangnya gitu, bukan membenci sifat judinya gitu, gue kagak, malah gue diemin gitu, gue musuhin gara-gara dia sering judi. Nah, pada di akhir hayat kita akan ketemu masalah yang sama, terus melakukan hal kejahatan yang sama, kita judi juga gitu. Pas di akhir-akhir kita menuju kita meninggal, kita melakukan dosa judi juga gitu. Entah, wah lu jinah, lu gini gini gini, ternyata kita di akhir hayat kita jinah juga gitu, biar merasakan gitu. Ternyata kayak gitu. Makanya sampai sekarang gua kan dari kecil berteman dengan 4 non muslim, ya kan, waktu itu waktu di Pinang Ranti. Terus bahkan banyak orang-orang, gue kagak pernah, wah lu mabok mulu ngapain sih gitu, gue kagak pernah membenci orangnya gitu. Karena dari situ, karena siapa tahu aja ketika misalnya nih judi mulu lu pinjol lu, ketika kita mengalami masalah yang sama terus tiba-tiba solusinya hal yang sama, kita malu sendiri gitu. Intinya saling selalu mengingatkan aja gitu, jangan sampai benci banget sama orangnya gara-gara perbuatannya gitu. Kayak gitu aja hikmah dari tadi itu. Nah, kayak si ini juga nih, di The Last Supper ini kan dia di sebagai model Yesus, karena waktu umur dia 19 tahun dia masih apa namanya, masih polos, tanpa tercemar dosa, ikan apa-apa gitu. Nah, ketika 7 tahun kemudian si Da Vinci mencari sosok yang berlumuran dosa gitu untuk menggambarkan Yudas Iskariot, ternyata orangnya orang yang sama gitu. Gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu dia hikmahnya kata gue tadi. Sebenarnya dari membahas The Last Supper ini kan menyinggung agama tertentu, tapi mari kita ambil dari sudut pandang seni, dari sudut pandang apa sih yang bisa dipetik dalam proses pembuatan The Last Supper ini, ya kan. Nah, tadi karena ini udah jam berapa nih? Sebentar lagi gue harus mengunjungi teman-teman gue yang Natal ya, telepon-teleponan nama mereka ada beberapa, ya kan. Termasuk teman-temannya gue juga ada, mertua gue, mertua lagi, gue jadi pokoknya kok jadi mertua sih anjir, ngomong kasar lagi.
Pokoknya seseorang yang dulu pernah ada dalam hidup gue yang ternyata dia masih menganut ajaran Katolik. Ada Konghucu juga, ada Katolik juga. Yang Katolik harus gue ucapin selamat Natal secara langsung. Jadi cukup sekian dari gue. Jika ada salahnya itu ada murni kesalahan gue. Jika ada hikmahnya itu murni bisa dipetik itu dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.